Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Welcome back to my channel. Oke, teman-teman semuanya, pagi ini saya mau sharing tentang alur dan panduan pendaftaran P3K di SHASN BKN ya. Sebagaimana sudah kita ketahui ya, bahwa portal SHASN BKN ini akan bisa diakses pada tanggal 5 Oktober nanti. Jadi kita masih punya waktu sekitar 1 minggu ya untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Oke, kita lanjut ke alur data pelamar ya. Jadi pelamar itu sudah harus ya terdeteksi di Dapodik dan atau database THK2 BKN. Kemudian pelamar bisa, kalau misalnya yang sudah punya akun, dia bisa langsung login, tapi kalau misalnya belum punya akun, dia harus buat akun dahulu ya. Kemudian sinkron nik ini harus juga tersinkron dengan data yang ada di Dukcapil. Jadi kalau misalnya ada masalah dengan niknya, nik tidak terdata atau tempat tanggal lahirnya ada yang salah, itu bisa langsung diperbaiki ke Dukcapil. Setelah itu baru bisa akses di akun SHASN-nya gitu. Oke, kemudian setelah login ini, maka sistem ya akan langsung mendeteksi secara otomatis apakah pelamar tersebut masuk ke dalam kategori prioritas ataupun masuk ke dalam kategori pelamar umum gitu. Kemudian kita harus juga memperhatikan linearitas ya, seperti kualifikasi pendidikan, jenis sertifikasi, misalnya sudah punya Serdik, dan formasi mata pelajaran apakah sesuai gitu. Karena andai kata kamu merupakan lulusan sarjana pendidikan bahasa Inggris, maka kamu tidak linear kalau misalnya mau ikut atau mau mengambil formasi sebagai guru sekolah dasar seperti itu. Jadi harus memperhatikan linearitas juga. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah alur seleksi P3K guru untuk prioritas 1 guru yang telah lulus passing grade. Nah, ini kelompok kategori prioritas 1 ya. Mereka melakukan login dulu ke akun SHSN, kemudian langsung penempatan ya, ditempatkan di sekolah induk atau di sekolah non induk ya, sesuai dengan formasi. Kemudian melakukan proses pemberkasan, langsung bertugas ya. Semoga lancar untuk yang prioritas 1 ini. Kemudian kalau misalnya prioritas 1 tersebut belum mendapatkan penempatan, maka alurnya akan menjadi seperti ini ya. Jadi pelamar dari prioritas 1 itu terdiri dari guru THK2, honorer negeri, PPG, dan guru swasta. Jadi ada kelompok prioritas lagi di dalam prioritas. Jadi di dalam prioritas 1 ini juga ada prioritasnya lagi. Jadi yang didahulukan itu adalah THK2. Setelah selesai baru lanjut ke honorer negeri, kemudian baru PPG, dan terakhir guru swasta. Lalu bagaimana kalau misalnya dia tidak mendapatkan penempatan ya, tidak punya formasi? Maka pelamar P1 ini tetap login ke SHASN, kemudian prioritas 1 ini menyetujui ya untuk penempatan yang akan ditunjukkan oleh Kemendikbud. Kalau iya, maka menunggu penempatan ya, dan sekolahnya tersebut akan ditunjuk oleh Kemdikbud yang akan mengaturnya. Oke, kalau misalnya iya, langsung sebagai guru honorer di tempat tugas saat ini. Atau kalau misalnya tidak ya, tidak ada penempatan, maka dia bisa turun prioritas. Turun prioritas ini ya, misalnya tidak ada formasi ya, tidak ada penempatan untuk guru prioritas 1 ini. Jadi kalau misalnya dia berasal dari THK2, maka dia akan turun prioritas menjadi P2. Tapi kalau misalnya dia merupakan guru honorer negeri yang sudah mengajar minimal 3 tahun, maka dia akan turun prioritas menjadi prioritas 3. Tapi kalau dia merupakan guru swasta ya, maka dia akan menjadi prioritas umum dan harus mengikuti ujian seleksi CAT UNBK lagi. Oke, kemudian memilih formasi ya, diobservasi sesuai tempat tugas. Ini kalau dia memilih P2 dan P3, turun prioritas menjadi prioritas 2 atau prioritas 3 maksudnya. Kemudian seleksi kompetensi, ini kalau misalnya dia turun prioritas menjadi pelamar umum. Lalu kelulusan ya, guru lulus di tempat tugas. Ini kalau lulus ya, kalau lulus dari observasi ataupun lulus dari seleksi kompetensi. Oke, kita lanjutkan.
Dan ini merupakan alur seleksi pelamar untuk prioritas 2 dan prioritas 3. Jadi prioritas 2 itu merupakan guru honorer yang sudah masuk ke dalam THK 2, dan kemudian prioritas 3 itu merupakan guru honorer di sekolah negeri yang telah terdaftar di Dapodik dan telah mengajar minimal 3 tahun atau lebih gitu. Nah, ini penilaian kesesuaian terdiri dari kompetensi, kinerja, dan latar belakang. Tim penilai terdiri dari kepala sekolah, guru senior, pengawas sekolah, dinas pendidikan, dan BKP SDM. Ini pelamarnya ya. Mereka melakukan login ke SSCASN. Ini ada catatan ini, login bagi pelamar yang sudah memiliki akun. Jadi kalau yang punya akun langsung login aja. Jadi sangat penting ya untuk mengingat kemarin username sama passwordnya. Username itu pakai nick kan, jadi nggak mungkin lupa. Tapi password bisa lupa. Maka harus diingat-ingat lagi kata kunci, terus alamat email, jangan sampai lupa gitu. Kemudian kalau yang belum punya akun, maka harus buat akun dulu, daftar akun dulu, isi data dan unggah persyaratan untuk pelamar baru. Kemudian melakukan pemilihan formasi ya, pemilihan formasi yang tersedia gitu, yang tersedia. Formasinya bisa sekolah sendiri atau misalnya sekolah orang lain gitu. Kemudian setelah memilih formasi, melakukan seleksi administrasi ya oleh Pemda. Setelah itu ada masa sanggah administrasi. Andai kata merasa lulus nih, gue cocok nih, kok nggak lulus gitu, bisa melakukan sanggah ya, sanggah administrasi. Kemudian setelah sanggah akan diadakan pengumuman seleksi administrasi, lolos atau enggaknya. Kalau lolos lanjut ke seleksi kompetensi. Nah, seleksi kompetensi tadi ya yang ini, yaitu kompetensi, kinerja, latar belakang gitu ya. Kemudian ada sanggah kompetensi, lalu pengumuman. Setelah dinyatakan lulus, maka guru tersebut ya, guru nilai tertinggi lulus di sekolah induk selama ada kebutuhan. Jadi selama ada kebutuhan gini. Jadi andai kata dalam satu wilayah itu ada sekolah A, B, C, D. Nah, yang ada formasinya hanya sekolah A, B, tapi guru dari sekolah C, D juga akan melakukan proses seleksi ya di sekolah masing-masing. Andai kata guru yang ada di sekolah C atau D itu nilainya lebih besar dari guru sekolah A dan B yang ada formasi, maka formasi tersebut akan dipindahkan ke sekolah C dan sekolah D. Jadi jangan patah semangat bagi teman-teman yang di sekolahnya tidak ada formasi. Tetap ikutin alur seleksinya, mendapatkan nilai setinggi-tingginya. Insya Allah akhirnya akan bisa mendapatkan posisi di sekolah induk masing-masing. Kemudian ini pendaftaran SSCASN PPK Guru, ini ya alurnya. Jadi kalau yang belum memiliki akun, maka daftar akun SSCASN, kemudian login ya ke akun yang telah dibuat, lengkapi biodata dan unggah persyaratan dokumen, memilih formasi untuk mengikuti seleksi, melakukan resume pendaftaran, kemudian cek portofolio. Oke. Dan ini untuk pendaftaran SSCASN lagi ya, belum memiliki akun SSCASN ya. Sama ini, jadi login untuk reaktivasi akun di laman sscasnbkn.go.id. Pemuktahiran data biodata diri ya. Memilih formasi untuk mengikuti seleksi, melakukan resume pendaftaran dan portofolio. Ini saya rasa bukan yang belum memiliki akun, tapi yang udah punya ya, tinggal login aja kalau yang punya. Kalau yang belum baru buat daftar ya, baru bikin baru. Ini untuk ini pelamar umum ya, pendaftar SSCASN yang pengecekan identitas kalau mau buat akun baru ya, baru mau daftar gitu. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu NIK, nomor KK, nama lengkap, tempat, dan tanggal lahir. Nah, pastikan memasukkan data sesuai dengan KTP pelamar gitu. Jadi kalau ada muncul pesan galat itu yang tidak sesuai, maka buru-buru deh dibenerin ya ke instansi atau ke BKN selaku panitia seleksi nasional gitu. Nah, ini pendaftaran akun ya, bagi yang belum punya akun itu lengkapi data. Ini ada beberapa yang harus dilengkapi ya, dari NIK, nama,
nomor handphone, email gitu, password ya, password, konfirmasi password ini, terus jawaban pengaman. Ini jangan sampai lupa ya, jawaban pengaman ini andai kata suatu saat teman-teman tuh lupa passwordnya, nah jadi pertanyaan pengaman ini perlu gitu. Kemudian nama lengkap tanpa gelar, ini sering jadi pertanyaan tahun lalu ya. Kenapa kalau gimana katanya, gimana kalau misalnya di KTP itu ada gelarnya? Ya nggak usah tulis gitu. Ya nggak usah tulis gelarnya, namanya aja. Oke, kita lanjutkan. Ya, pendaftaran akun lagi, ini lengkapi data ya. Tempat lahir harus sesuai KTP. Kalau kabupaten kota lahir itu sesuai ijazah. Jadi kalau misalnya di di ijazah itu tertulis, andai kata di ijazah itu tertulis bukan kabupatennya tapi kecamatannya atau tempat lahirnya, ya sesuaikan saja. Misalnya di kelurahan kelurahan A itu berada di kota apa gitu, nah tulis kotanya, jangan tulis kelurahannya gitu. Oke, sesuaikan ukurannya, jangan lupa. Lalu ini pengecekan ulang ya, pengecekan ulang data diri. Kalau sudah benar ya, lanjutkan proses pendaftaran ini. Nah, klik yang merah ini, lanjutkan proses pendaftaran. Kalau udah selesai maka akan muncul kartu informasi akun. Nah, ini setelah proses pendaftaran ini akan muncul ya kartu informasi akun sistem seleksi calon ASN. Ini hanya kartu informasi akun, bukan kartu ujian, beda lagi, belum selesai nih. Lanjut lagi ya. Kemudian setelah punya akun ya, login lagi, masuk. Setelah masuk pakai nick dengan password ya. Kita lanjutkan memilih seleksi setelah pengisian biodata. Ini biodatanya diisi disesuaikan dengan ijazah segala macam. Nanti akan keluar formasi sendiri ya, otomatis sesuai dengan ijazah kita gitu. Nah, ini langkah untuk memilih jenis seleksi. Seleksinya itu mau ikut PPK guru atau PPK non guru, biasanya kayak gitu. Oke, nah ini jenis seleksinya ya, kita pilih PPK guru. Kalau misalnya yang non guru, pilih PPK non guru gitu. Yang terintegrasi dengan data Dapodik. Nah, ini Dapodiknya akan langsung keluar ya, langsung keluar sesuai dengan data yang ada di Dapodik. Setelah itu baru memilih formasi sekolah ya, mengisi ini informasi sekolah, instansinya di mana gitu. Biasanya otomatis aja gitu, otomatis aja dia keluar. Tinggal kita melengkapi data seperti IPK, nomor ijazah, tahun lulus ya, akreditasi dan lain-lainnya. Kalau udah selesai baru unggah dokumen. Dokumen yang diunggah itu KTP ya, maksimal 500 KB gitu, scan ijazah asli bukan ijazah fotokopi maupun ijazah legalisir ya, ijazah asli. Kemudian scan transkrip nilainya juga, pas foto latar belakang merah. Nah, ini jangan kebalik ya. Kalau di akun pendataan itu pas fotonya latar belakang biru. Nah, tapi kalau untuk SSCASN itu menggunakan foto yang berlatar belakang merah. Lalu sertifikat pendidik bagi yang memiliki. Kalau yang enggak ada ya udah kosongin aja gitu. Setelah pilih ini, unggah dokumen, maka ada resume, dan resume ini harus diselesaikan. Ya, harus diselesaikan. Ini kita baca ulang karena masih punya kesempatan untuk memperbaiki ya. Kalau kita belum mengakhiri maka proses ini belum selesai. Jadi jangan salah. Ini tahun kemarin banyak juga ya pelamar itu sudah resume pendaftaran tapi tidak mengakhiri, tidak mengklik kolom yang ada tulisan akhiri proses pendaftaran, maka itu artinya dia belum selesai dan dia belum terdaftar menjadi salah satu pelamar untuk seleksi SSCASN tahun 2022 gitu. Setelah diakhiri baru nanti akan keluar kartu ujian pada saat waktunya gitu. Oke. Nih tombol akhir proses pendaftaran. Ini kalau sudah diakhiri, maka kita sudah tidak bisa lagi memperbaiki data yang sudah diinput ya gitu. Oke, teman-teman semuanya, sekian informasi dari saya. Bagi yang mau file ini ya boleh menuliskan alamat emailnya di kolom komentar. Nanti saya kirim filenya.
Oke, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.